Perkenalkan, nama saya Rahman Yarusman. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah masyarakat Kajang Amat Toa. Indonesia yang terdiri 17 pulau, terdiri dari 1.300 suku bangsa atau kelompok etnik dengan keragaman etnik, bahasa dan dialek, serta adat dan tradisi masing-masing. Salah satu suku yang masih memegang teguh budaya dan adatnya adalah masyarakat adat Amat Toa suku Kajang. Suku Kajang ini terletak di daerah Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa adat suku Kajang terletak sekitaran 200 km arah timur Kota Makassar. Berbeda masyarakat di daerah Kabupaten Bulukumba lainnya. Suku Kajang sampai saat ini masih sangat memegang erat dan menjunjung tinggi budaya dari nenek moyangnya. Masyarakat adat Amat Toa Kajang merupakan masyarakat yang masih memegang teguh kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan dan selalu menjaga hubungan relasi dengan alam dan leluhurnya. Sebuah cara-cara hidup yang merupakan tradisi dari suku-suku bangsa di Indonesia, warisan budaya penulur bahasa Austronesia. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat sangat selektif terhadap penerimaan budaya luar seperti hasil teknologi masa sekarang yang sekiranya dapat mengganggu hubungan relasi dengan lingkungan alam. Secara etimologi, Amat Toa terdiri dari dua kata, yaitu Ama yang berarti bapak, Toa yang berarti tua. Pengertian Amat Toa bukan hanya bapak yang sudah tua umurnya, namun lebih kepada seseorang yang dituakan karena memiliki pengetahuan yang luas serta berperilaku baik dan bijak. Amat Toa merupakan pemimpin adat tertinggi dalam komunitas adat Kajang dengan masa jabatan seumur hidup. Artinya, sampai orang yang sudah dilantik menjadi Amat Toa meninggal dunia. Pengangkatan Amat Toa tidak berdasarkan pilihan rakyat, bukan juga merupakan pewaris dari orang tuanya ataupun penunjukan dari pemerintah. Masyarakat memahami dan mempercayai bahwa Amat Toa ditunjuk langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui proses ritual di dalam hutan keramat yang bernama hutan Tombolo. Yang paling penting adalah seorang Amat Toa haruslah orang yang jujur, tidak pernah menyakiti, menjaga diri dari perbuatan jahat, tidak merusak alam, serta senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin itulah tadi penyampaian dari saya. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri, yaitu Mukhlisa Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang adat Kajang Amat Toa. Beberapa adat istiadat di kawasan adat Amat Toa di Sulawesi Selatan. Selain keindahan alam yang masih asli, budaya dan adat istiadatnya yang belum terkontaminasi dengan dunia luar. Benar-benar orisinil bukan? Kawasan adat ini merupakan wilayah hutan yang masih terjaga kelestariannya. Adat istiadat dalam bertutur kata, mereka percaya bahwa mereka diciptakan untuk saling menghargai antar sesama sekaligus antar masyarakat yang hidup di tempat perlainan. Bagi mereka adalah sebuah pantangan besar untuk berbicara kasar dan akan dicela oleh suku Kajang yang lain apabila berbicara dengan bertolak pinggang. Mereka dituntun untuk berbicara dengan tangan dilipat di dada sambil memukulkan badan dan menggulung sarung. Begitu pula dalam hal menyapa, mereka dituntut untuk menggunakan sapaan yang akrab dan mulia, seperti menggunakan kata sapaan puto untuk laki-laki dan jajak untuk perempuan.
Sementara itu, untuk sapaan kepada serumpun, mereka dianjurkan untuk menggunakan kata sapaan sesuai tingkat kelahiran, seperti kakak tua untuk anak sulung, kakak tengah untuk anak tengah, dan lolo untuk anak bungsu. Adat istiadat dalam berpakaian. Ada beberapa adat kepercayaan dalam dan keyakinan khusus yang dimiliki oleh orang suku Kajang dengan pakaian hitam ini. Di balik pakaian hitam ini tercuat suatu keyakinan bahwa manusia itu hakikatnya lahir dari ruang gelap lalu kembali lagi ke ruang gelap, dan warna hitam adalah simbol kegelapan itu. Di samping itu, dengan mengenakan pakaian hitam bersamaan sebagai simbol kebersamaan, kesamarataan, dan sejenisnya, suku Kajang pantang untuk mengenakan pakaian selain berwarna hitam. Warna tersebut menurut yang mereka percaya mengandung arti kesederhanaan. Sarung hitam atau baju yang dikenakan laki-laki merupakan buatan mereka sendiri yang dilakukan dengan mentenung, kemudian direndam ke dalam larutan yang terbuat dari daun tarum, lalu dicampurkan dengan kapur panas dan air abu dapur yang menyebabkannya menjadi hitam pekat. Pakaian perempuan pun terdiri dari sarung dan baju bodok yang berwarna hitam pekat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Sulfana Hamid. Sekian dan terima kasih. Itulah materi kedua yang dibawakan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi ketiga mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Kajang Amatoa. Masyarakat adat Kajang termasuk yang bermukmin di kawasan Ilalang Embaya yang menganut agama Islam, seperti yang nampak pada kartu tanda pengenal yaitu KTP. Walaupun dalam implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat walaupun sebatas pengakuan dan belum menyentuh kehidupan keseharian mereka. Menurut pengakuan Amatoa serta pembantu-pembantunya bahwa mereka mengakui Islam sebagai agamanya, tetapi praktek amaliannya sangat sedikit berbeda dengan syariat ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Walaupun kesehariannya mereka penganut kepercayaan Patuntun, tetapi mereka tidak mau disebut penganut agama Patuntun. Menurutnya, Patuntun bukan agama, melainkan kepercayaan yang wajib dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Kajang sebagai penuntut ataupun penuntun untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Walaupun yang pertama sampai yang terakhir dari segi kepercayaan masyarakat Kajang memiliki dualisme kepercayaan, yakni Islam sebagai agama yang diakui oleh negara dan kepercayaan Patuntun sebagai ajaran leluhur yang wajib dijalankan. Pemahaman ajaran agama Islam di kalangan mereka tidak didasarkan pada pemahaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan tarekat. Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang, khususnya yang berdomisili kawasan Ilalang Embaya, yang ada kaitannya dengan tarekat adalah mengamalkan Jenne Taluka, sembahyang tamat tapuka, artinya wudhu yang tidak pernah batal dan sholat yang tidak pernah terputus. Itulah materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami mengenai peran masyarakat Kajang Amatoa dalam mempertahankan tradisi di era globalisasi. Semoga yang kami bawakan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.